Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah la haula wa la quwata illa billah wa ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah Masjid At-Taqwa, jamaah rutin pengajian Sabtu malam Ahad yang dirahmati oleh Allah, hafizakumullah jami'an, amin ya rabbal alamin. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalawat kepada Nabi Muhammad dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga kita termasuk manusia yang diakui oleh beliau kelak fi yaumil akhir sebagai umatnya. Semoga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudi kiranya memberikan kesaksian kepada kita bahwa dengan perantara hadirnya kita di dalam majelis ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengakui kita dan benar-benar mengakui sebagai umatnya, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah, dalam mengarungi bahtera kehidupan tak lepas daripada cobaan dan ujian. Terkadang ketika seseorang diberi ujian, kesusahan, maka lebih banyak lulusnya, karena dengan kesusahan tersebut orang akan mengingat kepada Allah. Dan terkadang apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada seseorang berupa kenikmatan, kesenangan, maka banyak yang meleset. Dampaknya itu semua mereka tergiur dengan kenikmatan-kenikmatan sesaat yang menyebabkan lalai untuk mengingat, lalai untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hadirin semuanya, dan apapun itu, apabila masih ada stempel yang namanya dunia, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah ladang ataupun sawah untuk akhirat kita. Dan seseorang itu ketika di akhirat besok tergantung bagaimana ia melakukan aktivitasnya di dunia, bagaimana ia merangkai, menulis, mengisi aktivitas kehidupannya itu ketika di dunia. Apakah digunakan untuk hal-hal yang baik ataupun sebaliknya? Yang pasti, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang melakukan kebaikan, meskipun kebaikan yang dilakukan itu besarnya sebesar atom ataupun biji dzarrah, kelak Allah akan mempertontonkan, kelak ia akan melihat kembali. Dan juga sebaliknya, amma ya'mal mithqala dzarratin, dan barang siapa yang melakukan keburukan, meskipun keburukannya itu tanpa ia sadari, sebesar biji dzarrah, kelak di akhirat Allah akan mempertontonkannya. Kemudian apabila seseorang itu akan membela, saya besok bisa membela dengan ucapan saya, di situ besok akan ada hari al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Besok akan ada hari yang mana Allah itu akan menutup mulut seorang hamba, sudah tidak bisa lagi menari-nari dengan lisannya. Kalau di dunia masih bisa berbohong Bapak Ibu, berangkatnya ke utara bilangnya ke selatan. Tapi ketika di akhirat besok, al-yauma nakhtimu ala afwahihim, mulutnya akan tertutup. Wa tukallimuna aydihim, kedua tangan mereka, tangannya itu akan bisa berbicara apa yang telah mereka lakukan di dunia besok. Wa tashhadu arjuluhum, dan kaki-kaki mereka pun juga akan menjadikan saksi, memberikan kesaksian. Jadi sudah tidak ada lagi mulut yang berdusta. Oleh sebab itu, semuanya di dunia ini, sekali lagi, kalau temanya ada stempel dunia, pasti ada batasan-batasan kenikmatan yang dirasakan tersebut. Karena dunia sendiri, Bapak Ibu hadirin yang diberkahi oleh Allah, ulama
Ada yang mengartikan diambil dari kata dana. Sementara fana, ada juga yang mengartikan daniun, hina. Hina. Dan mereka-mereka yang terlalu menggandoli dengan urusan dunia sampai menjadikan kebutuhan besok benar-benar kebutuhan primer ataupun kebutuhan selamanya, hidup selamanya, disebut dengan daniun ataupun orang hina. Maka di sini sebagai seorang manusia pasti kita pernah merasakan susahnya hidup. Pasti kita sebaliknya juga pernah merasakan hidup enak. Ada pula nggak bisa dipungkiri kita ini melihat sahabat kita kok enak hidupnya padahal ia nggak pernah beribadah. Kita juga pernah melihat tetangga sebelah kiri kanan, ini orang sholatnya bolong-bolong nggak jelas, kikir, nggak pernah sedekah, setiap hari hidupnya menyakiti orang. Hidupnya kok enak. Saya yang ibadahnya rajin seperti ini kok biasa-biasa aja. Ya pasti karena dunia adalah darul bala. Dunia itu adalah darul bala, tempatnya ujian. Tentunya ini adalah bagi umat Allah Subhanahu, bagi umat Nabi Muhammad SAW, bagi hamba Allah Subhanahu wa taala. Innallaha idza ahabba 'abdan fabtala. Sesungguhnya apabila Allah itu mencintai seseorang, maka fabtala, Allah akan memberikan ujian kepada orang tersebut. Jadi kira-kira kita sudah siap apa belum Bapak Ibu menjadi orang yang dicintai oleh Allah? Karena ini Nabi Muhammad SAW, hadis sahih, apabila Allah mencintai seseorang, maka Allah akan memberikan ujian kepada orang tersebut. Anak-anak kita, adik-adik kita, ya kalau mereka menempuh pendidikan sebelum naik, sebelum mendapatkan ijazah, sebelum mendapatkan sertifikat penghargaan, gak mungkin mereka dibiarkan begitu saja. Pasti mereka akan melalui track-track ataupun level-level jenjang yang mereka harus hadapi. Mereka harus belajar, mereka harus menjawab soal-soal, mereka harus menjawab tantangan. Dan di sela-sela jawaban itu ada yang salah, ada yang terpeleset. Begitu juga dengan kehidupan. Allah mencintai seseorang, maka Allah mengujinya. Dan kita jangan pernah berharap selalu mendapatkan hidup yang enak terus. Nabi Muhammad saja yang sudah pasti oleh Allah Subhanahu wa taala maksud, jaminannya adalah surga. Bapak Ibu hadirin sekalian, terlahir dalam keadaan nggak pernah melihat ayahnya. Itu kan derita Bapak Ibu. Kemudian baru diasuh, dibesarkan oleh kakek beliau meninggalkan. Kemudian mendapatkan kekasih tercinta Siti Khadijah, orang yang pertama kali mendukung dakwah beliau. Kemudian Siti Khadijah meninggalkan beliau. Itu kan duka Bapak Ibu hadirin sekalian. Jadi siklus kehidupan dunia seperti ini. Maka kita melihat orang-orang yang tidak pernah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kok enak sekali hidupnya. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah. Suatu ketika Rasulullah SAW itu beliau memberikan gambaran dunia kepada sahabat-sahabatnya. Ma'ana fid dunya, aku ini apa sih di dunia? Ma'ana fid dunya, aku ini apa sih di dunia? Ada juga Nabi Muhammad SAW, beliau menyampaikan, antum a'lamu bi umri dunyakum. Untuk urusan-urusan dunia itu kalian yang lebih mengerti. Artinya Nabi Muhammad SAW itu memang bashar, lakal bashar. Beliau itu memang manusia, tetapi beliau tidak sama dengan kita. Beliau tidak sama dengan kita Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Jadi ma'ana fid dunya, apa sih aku di dunia ini? Beliau menggambarkan indah ma'ana fid dunya, aku di dunia karokibin, ibarat orang yang berkendara. Kemudian setelah berkendara istadholla tahta syajaratin, istirahat, duduk-duduk di bawah pohon, berteduh karena capek.
Sumaroha istirahat, fatarokah, dan meninggalkan pohon itu. Jadi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan ketika hidup di dunia itu sesingkat itu, sesingkat orang yang dalam perjalanan musafir waktu itu kan belum ada mobil, Bapak Ibu hadirin. Kalau kita ya mungkin dalam perjalanan di Pasuruan, di Probolinggo, kemudian capek, sambil menunggu waktu sholat kita istirahat di masjid, setelah sholat kita melanjutkan perjalanan lagi. Tapi waktu itu menggambarkan istadhallah tahta syajaratin, duduk di bawah pohon, namanya istirahat kan nggak mungkin berhari-hari, mungkin hanya singkat sekali, sumaroha wa tarokaha, dan meninggalkan itu. Jadi sangat singkat sekali. Dan mereka yang tidak beribadah kepada Allah, lantas Allah memberikan kenikmatan, bahkan nikmatnya itu lebih sekali nikmat daripada kita umat Nabi Muhammad menurut sudut pandang kita. Bagaimana? Maka malam hari ini kita akan membahas tentang istidraj, kata yang mungkin jarang disampaikan, namun kejadian itu sangat sering terjadi, ada di sekeliling kita, dan na'udzubillah min dzalik. Semoga istidraj ini tidak menimpa diri kita, keluarga kita, kerabat-kerabat kita. Istidraj diambil dari wazan istaf'ala yastaf'ilu, istif'al isim masdar, istadraja yastadriju, istidraj, daraja derajat, pangkat. Jadi naik level, naik level, naik level. Dan itu bukanlah nikmat, itu adalah jebakan, itu adalah uluran kesenangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia-manusia yang membangkang kepadanya. Yang heran lagi, mereka itu menganggapnya ini adalah nikmat. Bagaimana nikmat? Sholat tidak pernah. Bagaimana nikmat? Setiap hari ia selalu melukai hati kiri kanannya. Bagaimana nikmat? Ia zalim, namun ia nggak merasa ini nikmat. Maka istidraj ini menyerang seseorang yang lalai kepada Allah. Semakin ia lalai, nikmat-nikmat yang ia terima itu semakin banyak, sehingga ia senang, dan ia semakin bertambah lagi kesenangannya tanpa ia menyadari. Mari kita ambil contoh dari cerita-cerita, karena Al-Quran itu 3/4 daripada isinya adalah kisah-kisah terdahulu, yang mana kita dari ini semua diminta untuk mengambil pelajaran. Apabila dari kisah-kisah yang baik, mari kita jadikan tauladan. Namun sebaliknya, apabila dari kisah-kisah yang buruk, maka janganlah seperti itu. Fir'aun nggak pernah sakit, makhluk Allah satu-satunya. Mungkin ada lagi Bapak Ibu sekalian ya, yang diberikan kesehatan, nggak pernah sakit, diberikan kekuasaan, diberikan otoritas, sampai dengan otoritasnya itu dia memiliki arbiteri sampai kesewenang-wenangan. Ia mengkultuskan dirinya sebagai Tuhan, padahal iblis itu nggak pernah mengakui ana rabbukumul a'la, nggak pernah. Iblis yang terlaknat itu nggak pernah ia mengaku kalau aku ini adalah Tuhan, nggak pernah. Tapi manusia ini yang namanya Fir'aun, karena nikmatnya yang diberi, nikmat kekuasaan, nikmat kesehatan, apalagi nikmat memiliki pengaruh, sampai ia mengakui dirinya sebagai Tuhan. Dan di akhir-akhirnya apa? Allah memberikan istidraj, diulur terus, dan pada saat waktunya Allah langsung mengambil nikmat-nikmat tersebut. Di akhir hayatnya Fir'aun ini sempat bertobat, Bapak Ibu hadirin. Amantu bi Rabbi Musa wa Harun, aku beriman kepada Tuhannya Musa dan Tuhannya Harun. Kaset, telat semuanya, karena nyawa sudah berada di ujung tenggorokan. Istidraj ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-A'raf
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina kadzdzabu biayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Apabila dan mereka yang mendustakan ayat-ayat kita, sanastadrijuhum, Allah ini akan membiarkan mereka ngejarno. Jadi kalau misalkan ada seseorang yang memberi dengan kasih sayang, itu adalah enak sekali kita dapatkan. Namun memberinya dengan kebencian tapi diberi yang banyak, rasanya nggak enak Bapak Ibu hadirin. Dan ini walladzina kadzdzabu biayatina sanastadrijuhum, dan mereka yang mendustakan dengan ayat-ayat kita, berdusta, sanastadrijuhum, kita akan membiarkan mereka dijiarno sama Allah Subhanahu wa taala min haitsu la ya'lamun, dan mereka nggak ngerti. Dan ini Allah akan membiarkan mereka dalam kebinasaan. Wa umli lahum, diulur terus. Yang diulur apanya? Nikmatnya. Ibarat orang yang menerbangkan layang-layang itu diulur terus. Kemudian tak terbayangkan ngerinya ketika sudah berada di puncak ketinggian, maka Allah langsung membakar. Jatuh pada tingkat ketinggian itu adalah yang paling tersakit, yang paling mematikan dibandingkan dengan jatuh pada ketinggian yang sangat rendah. Dan istidraj itu perumpamaannya adalah seperti itu. Allah membiarkan diulur, diberikan nikmat, diberikan, kata-kata nikmat kurang pantas ya, diberikan kesenangan terus sampai pada level ketinggiannya ia menyangka ini adalah nikmat dari Allah. Bagaimana nikmat? Beribadah aja tidak. Akhirnya orang itu terjatuh. Inna kaidi matin, dan sesungguhnya rencana Allah matin, amatlah kuat. Dan di sini dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila engkau melihat Allah memberikan nikmat sementara engkau masih bergelimang maksiat, itu adalah istidraj, dan hati-hati. Bagaimana untuk orang yang tidak mengimani ataupun tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Nabi Muhammad? Apakah kehidupan mereka itu adalah istidraj? Sudah pasti Bapak Ibu hadirin, karena Allah itu memiliki sifat Rahman dan juga Rahim. Rahmannya Allah itu memberikan kasih sayangnya kepada seluruh alam ini tanpa pilih kasih. Yang tidak beriman kepada Allah, Allah juga memberikan makan, Allah juga memberikan kenikmatan, Allah juga memberikan sesuatu yang mereka itu bisa bahagia. Dan juga orang yang beriman namun tidak dengan sifat rahimnya Allah. Sifat rahimnya Allah ini hanya haknya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan istidraj ini adalah ujian, adalah jebakan bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus bagaimana orang-orang yang beriman Bapak Ibu? Mengakui Allah, mengakui Nabi Muhammad, namun sholat tidak pernah, puasa wajib tidak pernah, zakat tidak ditunaikan. Sekali lagi, setiap hari kerjaannya menyakiti hatinya orang. Apakah itu nanti istidraj? Hidupnya enak, bergelimang harta, sehat, gak pernah sakit, itu juga istidraj. Hati-hati dengan ini Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah. Kemudian ada juga orang yang sangat sombong sekali orang ini. Dengan kesombongannya itu sampai ia melihat semua yang ada di depannya itu rendah. Dengan kesombongannya itu sampai membuat ia lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia lupa bahwa innal izza izari, sesungguhnya izza, kebesaran itu adalah merasa besar, itu adalah sarungku, kata Allah. Wa innal kibriya uridai. Ini hadis qudsi. Sekali lagi hadis qudsi ini adalah
wahyu dari Allah yang diterima oleh Nabi Muhammad, tapi redaksinya oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam langsung disampaikan kepada beliau, dan beliau boleh merubah kata-katanya. Esensinya tetap sama. Ini hadis qudsi. Innal izza izari wal kibriya uridai. Dan sombong itu adalah rida ataupun sorbanku. Faman nazi'uni, barang siapa yang mengambilnya dariku, azabtu, aku akan mengadabnya. Jadi Allah menggambarkan kalau ada orang yang memiliki sifat sombong itu, Bapak Ibu hadirin dirahmati oleh Allah, itu seolah-olah merebut ridanya Allah, seolah-olah merebut kebesarannya Allah, karena hanya ada satu zat yang boleh memiliki sifat sombong. Hanya Allah yang pantas memiliki sifat sombong. Nyatanya yang menciptakan alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita numpang semuanya. Kalau ada orang seperti ini, kemudian hidupnya juga masih enak, tanpa ia sadari, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin, tidak akan masuk surga apabila ada seseorang yang dalam hatinya itu ada rasa sombong, meskipun sombongnya itu besarnya adalah min kibrin, misqalu dzarratin min kibri dzarrah. Jadi sombongnya itu sebesar atom, Bapak Ibu hadirin, tidak masuk surga. Dan kita harus memahami iblis itu adalah makhluk Allah yang di surga dulu itu taat ibadah kepada Allah, sangat taat sekali ibadah kepada Allah. Namun apa yang menyebabkan status iblis ini terlaknat, Bapak Ibu hadirin? Karena kesombongannya. Ana khairum minhu, katanya iblis, aku lebih baik-baiknya, lebih baik daripada Adam. Khalaqtani finnar, karena engkau telah menciptakan aku dari bara api neraka, wa khalaqtahu min tin, dan kau menciptakan Adam ini dari tanah liat. Ngapain? Kenapa saya harus bersujud kepadanya? Ana khairum minhu, hanya 3 kata, ana khairum minhu, aku lebih baik daripadanya. Langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dipecat dari surga. Fakhruj minha, keluarlah kau iblis, keluarlah engkau. Jadi iblis itu dikeluarkan dari surga bukan karena tidak beribadah, karena kesombongannya, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah. Fakhruj minha, keluarlah engkau iblis. Fa innaka rajim, karena sesungguhnya engkau itu terkutuk, keluar dari surgaku. Dan ini orang sombong, dengan kesombongannya itu justru menjadikan dirinya semakin kaya, semakin sehat, semakin menjadi big boss. Orangnya nggak pernah beribadah, bagaimana ini? Sudah pasti ini adalah istidraj, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah. Dan semoga semuanya kita dijauhkan dari sifat-sifat ini. Kemudian mungkin kita bertanya-tanya, bagaimanakah istidraj agar kita mudah mendeteksi? Ciri-cirinya bagaimana? Yang pertama itu adalah iman, ibadah seseorang itu menurun. Tapi kesenangannya itu semakin bertambah. Ia semakin senang. Dalam keadaan dirinya itu jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, justru ia malah bahagia. Ini hati-hati, ini adalah istidraj. Ketika seperti itu, kita langsung berdoa kepada Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Jangan sampai istidraj itu menyerang diri kita. Kemudian selanjutnya, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah, orang ini terus maksiat. Setiap hari ia maksiat. Ada perjudian ia ikuti, ada sabung ayam ia ikuti, ada bola, taruhan, ada minuman keras, sikat. Tapi dengan aktivitasnya yang seperti itu, jangankan ia menyesal, Bapak Ibu, ia semakin bahagia.
Tidak ada satupun yang ia sesali dari perbuatan-perbuatan tersebut, karena ia semakin bahagia dan semakin senang. Ini adalah istidraj. Kemudian selanjutnya sampai Ali bin Abi Thalib, sahabat Nabi Muhammad SAW, juga sebagai sepupu beliau, juga sebagai menantu beliau karena menikah dengan putrinya Fatimah. Beliau menyampaikan, wahai anak Adam, apabila engkau merasakan nikmat yang semakin nambah, sementara posisi engkau itu berada dalam bergelimang maksiat, hati-hati, segera sadar. Ini alarm bahwa Allah itu sebenarnya murka kepada kita. Ini Allah memberi jebakan kepada kita, diulur terus kesenangannya sampai kita lalai kepada Allah dan sudah berada pada tingkat ketinggian Allah menjatuhkan kita. Bayangkan saat naik pesawat berapa ribu kaki dan terjatuh di laut saja meninggal, apalagi terjatuh di tanah. Dan itu gambaran istidraj, Bapak Ibu hadirin. Kemudian selanjutnya adalah orang itu semakin kikir, semakin pelit, semakin medit, semakin menumpuk pula harta bendanya tersebut. Hati-hati Bapak Ibu, ini adalah istidraj. Padahal sudah pasti Bapak Ibu hadirin yang disampaikan oleh Rasulullah dan juga yang difirmankan oleh Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mathalul ladzina yunfiquna fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kamathali habbatin, bagaikan satu biji, ambatat sab'a sanabila, yang satu biji itu nanti ketika tumbuh akan memunculkan 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin, dalam masing-masing tangkai itu terdapat mi'atu habbah, terdapat 100 biji lagi. Jadi kalau dilipat gandakan jadi 700. Dan ini adalah matematika Islam. Semakin kita mengeluarkan, maka kita akan semakin kaya. Kalau matematika yang kita pelajari ilmu pasti itu 7 dikurangi 2 ya 5. Tapi kalau dalam Islam, apa yang kita keluarkan, wa ma anfaqtum min syai'in fa innallaha bihi alim. Wa ma anfaqtum min syai'in wallahu yukhlifuh. Sampai Rasulullah SAW beliau menyampaikan, ma min yaumin yusbihul abdu fihi illa malakani yang zilani. Tidak ada seorang hamba dalam pagi-pagi hari kecuali ada 2 malaikat yang mendoakan kepada hamba ini, Allahumma a'ti munfikon kholafan. Ya Allah, ini malaikat mendoakan, yang mendoakan kita masih banyak dosa, namun yang mendoakan malaikat makhluk Allah tersuci. Doanya bagaimana untuk orang-orang yang subuh melakukan aktivitas tersebut? Allahumma a'ti munfikon kholafan. Ya Allah, berikanlah orang yang berinfak di pagi ini gantinya lebih besar. Allahumma a'ti mumsikan talafan. Dan Allah, ya Allah, berikanlah a'ti mumsikan talafan, berikanlah kepada orang yang gegem, orang yang kikir, talafan, kebinasaan. Dan di sini adalah dijelaskan semakin kikir seseorang, semakin gegem harta bendanya, nggak mau mengeluarkan sama sekali, orang tersebut semakin kaya. Bapak Ibu hadirin, ini adalah istidraj. Hati-hati. Sekali lagi, kalau ada dari kita orang terdekat atau keluarga kita yang semakin kikir, semakin kaya, semakin melimpah ruah, segera berdoa kepada Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, ini hidupnya tenang,
Kalau kita kan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, apabila kita gundah, apabila galau, risau, maka agar hati kita ini tenang membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibuat sholat sunnah. Dan ini mereka tidak melakukan sama sekali yang sudah disebutkan barusan, tapi hidupnya kok tenang, hidupnya kok bahagia dan nambah kesenangannya. Hati-hati, ini adalah sekali lagi istidraj. Kemudian selanjutnya merasa segala kenikmatan yang didapat di dunia ini adalah hasil jerih payahnya. Aku bekerja banting tulang, kaki dari kepala, kepala jadi kaki, berangkat pagi pulang petang, sampai dibalik berangkat petang pulang pagi. Aku ini mendapatkan uang dari hasil kerja kerasku. Hanya dari kerja kerasku. Ia tidak menganggap bahwa rezeki yang ia dapat itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ikhtiarnya, maka Allah memberi. Dan orang ini beranggapan ini adalah hasil kerja kerasku semata, aku sendiri yang mendapatkan. Dan harta benda yang mereka miliki itu adalah bisa jadi istidraj. Allah mengulur. Kemudian orang yang diserang, orang yang diberikan jebakan kesenangan oleh Allah, ini salah satu ciri-cirinya adalah jarang sakit, Bapak Ibu. Jarang sakit, nggak pernah beribadah kepada Allah, pola hidupnya tidak sehat, minum minuman keras dan lain sebagainya. Aku sehat, nggak pernah sakit, yang nggak pernah mendekatkan diri kepada Allah. Ini adalah contoh kehidupan yang istidraj. Kemudian selanjutnya ciri-cirinya, orang tersebut jarang ditimpa musibah. Orang tersebut jarang apes. Meskipun Bapak Ibu hadirin, jadi sebenarnya anak Adam itu semuanya dulu, ini kita berbicara tentang qadha, salah satu daripada rukun iman, qadha dan qadar. Qadha itu adalah ketetapan Allah, rencana Allah. Wa qalallahu birrahimi, malakan Allah itu ketika ada seorang ibu yang mengandung dan sudah usia kandungannya itu mencapai beberapa bulan sampai Allah datang waktunya untuk meniupkan ruh. Wa qalallahu birrahimi, malakan Allah itu mengirimkan malaikat. Malaikat tersebut datang dan berkata kepada Allah dalam hadis ini, qala ai Rabbi abdzakarun au untha. Malaikat itu bertanya kepada Allah, ini janin yang ada dalam kandungan si fulanah ini besok Allah menghendaki laki-laki atau perempuan. Ai Rabbi am sa'idun au saqiyun. Ini besok di dunia nasibnya bagaimana? Ini orang fortune atau misfortune? Ini orang apes atau bejo? Ini famal rezekinya ini bagaimana ya Allah? Famal ajal, ini umurnya ini bagaimana ya Allah? Fayuktabu kadzalik fi batni ummi, dan itu semuanya ditulis dalam perut ibunya. Jadi sebenarnya berbicara tentang musibah dan lain sebagainya, jika waktu itu seorang tersebut sudah dicatat oleh Allah, maka apabila terjadi itu akan menjadi takdir. Takdir itu juga bisa ditolak dengan doa, ditolak dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditolak dengan sedekah. Dan di sini orang yang jauh dari Allah kehidupannya, nggak pernah ditimpa musibah, dan ia sampai bangganya bilang, aku lo gak tahu apes. Nauzubillah min dzalik. Bisa jadi kehidupannya itu adalah istidraj, Bapak Ibu hadirin sekalian. Dan sekali lagi ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala difirmankan dalam surat Al-An'am 44, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Gambarannya istidraj itu seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma nasu ma dzukiru bih fatahna alaihim abwaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idzahum mublisun. Falamma nasu ma dzukiru bih,
Dan tatkala mereka melupakan kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Maka tatkala mereka itu lupa kalau itu semuanya adalah dari Allah, oleh Allah itu pintu-pintu kesenangan semakin dibuka. Dibuka kerannya itu semakin besar, dibuka. Hatta farihu bima utu, sampai mereka itu senang, sangat senang sekali dengan apa yang didatangkan oleh Allah kepada mereka, yaitu kesenangan-kesenangan tersebut. Akhadnahum baghtatan, maka Allah mencabutnya, maka Allah menyiksanya. Kami menyiksa, kata Allah Subhanahu wa taala, sekonyong-konyong. Maka seketika orang tersebut, orang yang sudah kena istidraj tersebut, mereka terdiam dan berputus asa seperti Fir'aun tadi. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah, istidraj sangat bahaya sekali. Jadi sekali lagi kita belajar bersama-sama, usikum wa iyya ya nafsi bitaqwallah. Bagaimana dalam berlabuh di bahtera kehidupan ini kita benar-benar berada pada rel Allah Subhanahu wa taala, rel sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana caranya agar kita dijauhkan dari sifat, dari jebakan-jebakan Allah Subhanahu wa taala atau istidraj ini. Tadi sudah disebutkan, kita berdoa, kita berzikir, mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jadi seperti itu Bapak Ibu hadirin. Semoga yang disampaikan pada malam hari ini dapat kita ambil manfaatnya. Semoga kita mendapatkan atmosfer baru dalam kehidupan kita untuk selalu dapat berbenah, karena kita adalah hamba Allah yang pasti melakukan kesalahan. Kalau benar terus itu ya malaikat. Selama nama kita itu masih manusia, kita tidak akan pernah luput yang namanya salah, tidak akan luput yang namanya kekhilafan. Maka Allah itu tidak melarang jangan berbuat salah. Tapi Allah itu adalah ketika kita berbuat salah segera beristighfar kepadanya. Ya, karena ada dua unsur yang sudah ditanamkan kepada diri kita. Yang pertama itu adalah unsur malaikat, yang kedua itu adalah unsur hayawan. Dan ini adalah saling tarik menarik. Faman ala hawahu nafsu, faman ala hawahu nafsa, faman ala hawahu nafsuhu faqad naja. Dan barang siapa seseorang yang ia bisa mengendalikan nafsunya, maka ia bisa selamat. Seperti itu Bapak Ibu hadirin. Berapa menit lagi? 1 menit nih. Ya, alhamdulillah, berarti sudah berada di penghujung. Apa yang disampaikan ini apabila terdapat nilai-nilai kebaikan, itu semuanya semata dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila ada hal yang keliru, sekali lagi mohon maaf, kekeliruan itu dari kami pribadi dan mohon kami untuk diingatkan. Dan usikum wa iyya ya nafsi bitaqwallah. Semoga kita semuanya termasuk menjadi hamba Allah yang terjaga, hamba Allah yang selalu mendapatkan curahan rahmatnya, curahan fadlnya, sampai Allah menjadikan diri kita sebagai hamba yang ditempatkan di Jannatul Firdaus bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi pengajian pada malam hari ini. Marilah kita tutup pengajian pada malam hari ini dengan membaca bacaan alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.